alam adalah peristiwa maupun rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, sehingga dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak psikologis. Bencana adalah peristiwa yang dapat mengancam kehidupan makhluk hidup. Bencana dapat disebabkan oleh alam, non-alam, maupun manusia. Bencana dapat menimbulkan kematian, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan lainnya. Bencana adalah suatu peristiwa yang mengancam kehidupan manusia yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa dan kerusakan lingkungan sekitar. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu kehidupan dan penghidupan manusia atau masyarakat yang disebabkan oleh alam atau non-alam atau dari faktor manusia yang dapat menimbulkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan dan alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Amanda akan menjelaskan tentang definisi mitigasi bencana. Jadi, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi bencana. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Erika Preti Cynthia. Terima kasih. Saya Erika Preti Cynthia. Di sini saya akan menyambung materi yang sudah dibacakan oleh Dwi Amanda. Upayanya itu yang pertama menyiapkan tempat evakuasi untuk mengungsi pada saat bencana terjadi. Tempat evakuasi dan jalan evakuasi harus siapkan pada saat bencana terjadi agar wilayah tetap aman dan jumlah korban dapat dikurangi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Dimas Septiawan Pani. Melanjutkan materi yang tadi disampaikan oleh teman saya Erika Preti Cynthia, yaitu memetakan wilayah rawan bencana. Wilayah tertentu rawan bencana seperti tsunami di wilayah pantai dan longsor di wilayah perbukitan. Dengan memetakan persoalan ini, pembangunan bisa diarahkan untuk pencegahan dan mitigasi bencana. Misalnya dengan membangun penahan gelombang di pantai yang rawan gelombang saat terjadi angin besar. Baiklah, selanjutnya akan disambung oleh teman saya Fairuz Zahira. Terima kasih. Akan menyambung materi yang dibawakan oleh Dimas. Yang ketiga, melakukan pendidikan kepada masyarakat di daerah sekitar rawan bencana. Masyarakat di daerah rawan bencana harus dididik tentang kemungkinan bahaya dan tindakan apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Hal ini bisa dilakukan melalui penggunaan brosur, ceramah, atau media elektronik. Warga di daerah yang berpotensi bahaya bencana harus tahu tentang rute dan tempat evakuasi jika bencana terjadi. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya Erika. Saya Erika Preti Cynthia. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dibacakan oleh teman saya Fairuz Zahira. Yang keempat itu pemberian pertolongan segera di dalam bencana. Bila sudah terjadi maka perlu segera diberi bantuan, misalnya itu memberi bantuan obat dan makanan, dan hal ini untuk mencegah dampak susulan bencana seperti kelaparan dan wabah penyakit. Nama saya Fatur Rahmanuddin. COVID-19 merupakan penyakit gangguan pada sistem saluran pernafasan. COVID-19 terjadi disebabkan virus corona yang menginfeksi saluran sistem pernapasan. Virus ini merupakan virus jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia.
Coronavirus check. I got black, I got white, what you want? Hop outside a ghost and hop up in a fan on. I know I'm about to blow, oh, oh, when you done. They try to take my floor, I take their ass for ransom. I know that I'm gone, they see me blowing. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan sangat berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang yang lanjut usia, ibu hamil, orang yang sedang sakit, atau orang yang memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Jet set, watch the sunset, kinda, yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin, ils donnent de la joie ou bien du. I don't need no more songs. Can you? Ini adalah bentuk dari virus corona tersebut. Kalau begitu, marilah kita kenali ciri-ciri dari orang yang terkena virus corona. Hologram tampilkan orang yang terkena virus corona. Oke, baiklah. Yang pertama, guys. Yang pertama, batuk-batuk. Yang kedua, muntah dan diare. Yang ketiga, demam tinggi dan sesak nafas. Dan yang keempat. You know I'm gonna get. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Faiz Amin. Saat ini tengah terjadi wabah virus corona di Indonesia. Banyak korban berjatuhan, pemerintah tidak tinggal diam. Kali ini mereka sedang berupaya untuk mencukupkan bahan pangan agar mereka tidak mudik pulang kampung dan membangun rumah sakit khusus pasien corona. Dampak COVID-19 bagi keberlangsungan hidup manusia. Saya akan menjelaskan dari segi bidang pendidikan. Yang pertama, ditiadakan dan bahan pertimbangan kelulusan siswa, yakni dari nilai rapot dan nilai UMBK atau USBN. Yang kedua, proses belajar mengajar diganti menjadi sistem daring atau pembelajaran online. Yang ketiga, acara pelepasan siswa kelas 6, 9, dan 12 ditiadakan karena ditakutkan agar terjadi penularan COVID-19 yang makin meluas. Selanjutnya, dampak COVID-19 di bidang ekonomi. Virus corona ini membawa pengaruh besar bagi ekonomi masyarakat Indonesia, terutama yang ekonominya menengah ke bawah. Kenapa begitu? Karena sistem lockdown yang diterapkan oleh pemerintah membuat mereka semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan per hari mereka. Assalamualaikum, nama aku Nazia Amanda. Di sini aku mau jelasin sedikit tentang dampak COVID-19 bagi perempuan di kehidupan sosial. Yang pertama, itu adalah penutupan sekolah. Yang kedua, itu kekerasan rumah tangga. Yang ketiga, pekerja perempuan di bidang kesehatan di garis terdepan. Yang keempat, pekerja rumah tangga itu migran. Yang kelima, dampak ekonomi yang berjangka panjang. Pada saat ini kita ketahui bahwa pandemi virus corona atau COVID-19 sudah semakin meluas dan pemerintah pun mulai mengambil kebijakan untuk tetap berada di rumah atau stay at home, dan itu pun berdampak pada bidang keagamaan seperti kita umat Islam untuk terlebih dahulu melaksanakan sholat di rumah, dan para jamaah haji untuk tidak melaksanakan ibadah haji atau umroh ke Mekah. Itu kita lakukan untuk sama-sama. Tasif Payung akan menjelaskan dampak COVID-19 bagi kehidupan sosial. Berikut ulasannya. Karena penyebaran virus ini sangatlah cepat dan lintas benua, maka WHO menyatakan virus ini di atas wabah dan endemik, yaitu pandemi. Hampir semua negara yang terdaftar di PBB terjangkit virus ini, termasuk negara Indonesia. Virus COVID-19 ini sangatlah meresahkan. Medianya penyebarannya adalah manusia dan hewan. Cukup bersentuhan tangan, virus ini akan terjangkit. Suatu orang positif berjabat tangan dengan orang, maka kemungkinan besar akan terjangkit.
Bayangkan berapa banyak angka eksponensial yang terjadi. Di sini Putri bakal bahas tentang dampak COVID-19 di bidang pekerja kecil dan tenaga medis. Kenapa sih dampaknya bisa merusak keberlangsungan hidup mereka semua? Karena para pekerja kecil mendapatkan uang ketika mereka bekerja setiap harinya, apalagi usaha menengah. Sama, mereka juga mendapatkan uang ketika mereka bekerja. Tenaga medis, mereka tidak diperbolehkan pulang selama mereka merawat para pasien. Nah, bakal merusak kehidupan mereka. Assalamualaikum guys. Berikut adalah langkah-langkah penanggulangan COVID-19. Yang pertama adalah mencuci tangan dengan baik dan benar. Cucilah tangan menggunakan air mengalir dengan sabun selama 20 detik. Kalau misalnya payah mendapatkan air, bisa juga dengan menggunakan hand sanitizer. Jadi, cucilah tangan secara teratur, oke? Cara penanggulangan COVID-19 yang kedua, kalian bisa ngegunain masker, baik itu masker sekali pakai maupun masker kain. Karena partikel dari COVID-19 yang cukup besar sehingga aman ngegunain masker apa aja. Tapi harus diingat, masker yang kalian gunain harus selalu dalam keadaan bersih. Nah, untuk yang muslimah ada keuntungannya, kalian bisa ngegunain jilbab kalian. Menjaga daya tahan tubuh untuk mencegah munculnya virus corona. Untuk menjaga daya tahan tubuh, kita dianjurkan untuk makan makanan yang sehat seperti sayuran, buah-buahan, ikan, telur, dan daging tanpa lemak. Nah, bukan hanya makan makanan sehat, tapi kita juga dianjurkan untuk minum suplemen yang dianjurkan oleh dokter. Nah, selain suplemen, kita juga dianjurkan untuk olahraga, tidur yang cukup, tidak merokok, dan tidak minum minuman beralkohol untuk terhindar dari penularan virus corona. Nah, yang keempat itu adalah tetap berdiam diri di rumah. Cara ini dapat menyebabkan penyebaran virus corona itu terhenti. Jadi, untuk saat ini kalian harus berada di rumah terus. Kalau tidak penting jangan keluar-keluar, karena kalau keluar-keluar itu dapat menambah wabah, bukan malah memutus penyebaran virus corona, malah membuat situasi semakin parah. Jadi, tetap berdiam diri di rumah, jangan kemana-mana, oke? Mitigasi penyebaran virus corona. Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah melakukan sejumlah langkah untuk memitigasi penyebaran virus corona. Di antaranya, 1. Kejaksaan Agung. Pegawai di lingkungan kejaksaan diberikan suntikan vaksin anti-influenza. 2. Mahkamah Konstitusi. MK menunda pelaksanaan seluruh kegiatan yang melibatkan atau menghadirkan banyak peserta. Menurut saya tentang mitigasi dalam menghadapi COVID-19, kita harus berdiam diri di rumah agar virus tersebut tidak menyebar luas. Karena virus tersebut penularannya sangatlah gampang.